Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan mempelajari teks hasil observasi. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, kalian sebenarnya tahu nggak sih apa itu teks hasil observasi? Kalau misalkan belum tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit teks hasil observasinya ya. Bentar, Ibu akan share screen. Oke, jadi di sini dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Secara umum, pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan yang berisikan hasil kegiatan berdasarkan data dan fakta. Jadi, teks laporan hasil observasi itu sebenarnya adalah laporan dari hasil observasi yang kita lakukan. Jadi kalian akan mengadakan pengamatan terlebih dahulu dalam mengamati sesuatu, misalnya hewan atau tumbuhan atau tempat-tempat yang emang kalian pengen amati. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan tentang isi pokok dalam teks laporan hasil observasi. Menentukan isi pokok dalam teks laporan hasil observasi itu dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, membuat topik pembahasan berkaitan dengan laporan hasil observasi. Jadi, sebelum kalian membuat hasil observasi, kalian tuh harus membuat topik pembahasannya terlebih dahulu agar terstruktur dan tahu arahnya mau kemana dan apa yang mau diobservasi. Lalu, yang kedua yaitu membuat kerangka isi teks laporan observasi dan menjabarkannya. Dalam menjabarkannya, eh, dimasukkan ke dalam 3 bagian umum yang nantinya akan disusun, yaitu berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam pendahuluan, laporan berisi mengenai penjabaran secara umum, pengertian, kata pengantar, dan pembahasan ruang lingkup secara global terkait observasi yang dilakukan. Selanjutnya, di bagian isi berisi penjabaran lebih rinci dan khusus mengenai objek observasi yang dilakukan, di mana isi penjabaran memuat rumus 5W dan 1H. Kalian pasti tahu dong 5W 1H itu apa. Lalu, eh, pokok permasalahan yang dibahas memuat informasi keseluruhan secara lengkap. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan atas hasil laporan observasi. Nah, yang ketiga yaitu melakukan analisa akhir terkait hasil observasi yang dilakukan. Sebelum kalian menyerahkan hasil pengamatan kalian, kalian harus melakukan analisa terakhir untuk benar-benar memastikan bahwa hasil laporan observasi kalian itu sesuai dengan strukturnya, tujuannya, objek-objeknya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan analisa terakhir dari hasil observasi yang kalian amati. Lalu, laporan hasil observasi berisi mengenai informasi, hasil pengamatan terkait objek atau suatu hal. Konsep secara menyeluruh berdasarkan fakta yang terjadi dan data-data yang ada. Adapun ciri-ciri laporan observasi, yaitu diantaranya yang pertama, memuat fakta dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, bersifat objektif tanpa dipengaruhi pendapat lain. Yang ketiga, tidak memihak pada salah satu hal. Dan yang terakhir yaitu disusun secara terstruktur, sistematis, yang disajikan dalam tata bahasa logis dan jelas. Jadi seperti itu untuk penjelasan yang Ibu paparkan mengenai menentukan isi pokok dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya yaitu ada tugas untuk kalian mengenai materi yang udah Ibu sampaikan. Jadi kalian bisa langsung saja membarcode dari yang sudah Ibu berikan pada PPT tersebut. Kalian bisa mengisi
pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu buat di dalam Google Form tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang isi pokok dalam teks hasil laporan observasi. Selanjutnya akan ada materi yang lebih detail yang akan disampaikan oleh Ibu Sasigani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.